Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, guru bergerak, Indonesia maju. Kali ini saya Isna Rabani, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Banjar, akan berbagi mengenai koneksi antar materi dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Setelah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara hingga modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dikemas dalam model refleksi 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. 1. Peristiwa. Rangkaian kegiatan pembelajaran dan penugasan modul 1.1 ataupun 1.2 baik secara individual maupun kelompok yang terjadwal memberikan penguatan kepada saya sebagai pendidik secara berkesinambungan, membangun karakter diri menjadi pendidik pembelajar yang mampu meningkatkan nilai dan peran pendidik dalam diri, menjadikan acuan untuk terus bergerak. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 juga memiliki peran penting merubah mindset memaknai pendidikan dan peserta didik. Ditambah dengan pembelajaran di modul 1.2 yang menuntun pemahaman mendalam mengenai hakikat nilai dan peran sebagai guru untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kaitan antar modul yang saya pahami, modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, di mana peran guru sebagai pamong yang menuntun laku anak. Pada modul 1.2 dijelaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dapat terpenuhi jika guru memahami keunikan dari peserta didik. Maka perlulah guru yang memiliki nilai keberpihakan pada murid, yang merupakan bagian dari nilai serta peran guru lainnya untuk menciptakan merdeka belajar yang membentuk peserta didik memiliki identitas pelajar Pancasila. Pembelajaran dalam modul 1.1 dan 1.2 sesuai dengan peran saya sebagai guru di sekolah khusus. Memahami keunikan peserta didik dengan berpihak pada murid, mampu memberikan hubungan yang baik antar guru dan murid, sehingga terjalin pembelajaran yang diharapkan, yang sesuai dengan hakikat dan potensi tiap-tiap peserta didik. 2. Perasaan. Pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 memberikan pencerahan terhadap diri saya dalam memahami diri sebagai pendidik. Ini membuat saya berkaca pada diri bahwa untuk menjadi pendidik bukan hanya sekedar memberi ilmu dan selesailah kewajiban. Ternyata sangat penting memahami nilai dan peran diri sebagai guru untuk bisa memahami dengan yakin hakikat kebutuhan peserta didik sebagai individu yang merdeka berdasarkan kodratnya. 3. Pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, seringkali saya menyamakan kemampuan peserta didik dan menyampingkan kebutuhannya. Peran dan nilai diri sebagai guru lebih kepada sebagai penyampai informasi dan pemberi tauladan. Ternyata, setelah mempelajari modul tersebut berdampak besar terhadap pola pikir sebagai pendidik bagi saya. Peserta didik mempunyai bentuk cangkir yang berbeda dan memerlukan isi yang berbeda untuk bisa memenuhi wadahnya. Oleh karenanya, menjadi guru yang mengerti keunikan dan kodrat yang ada pada diri peserta didik, guna membentuk laku menuju pencapaian dirinya secara optimal adalah yang diperlukan bagi mereka. Menjadi guru yang senantiasa terus bersama belajar dan mengembangkan nilai dan peran untuk membersamai anak, memenuhi kebutuhan dasar dan bakatnya secara optimal. 4. Penerapan ke depan.
Sebagai upaya pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu diantaranya memulai dengan memperbaiki diri sendiri, menetapkan kembali niat diri sebagai pendidik untuk dapat menciptakan kebermanfaatan, mulai membiasakan asesmen kemampuan peserta didik untuk menentukan pembelajaran individual yang berpihak pada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan kesepakatan kelas dan memahami kebutuhan dasar peserta didik, menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan potensi peserta didik, mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan diri di dalam dan di luar sekolah, menyusun dan merefleksikan perangkat pembelajaran, sigap menerima masukan dan membuat tindak lanjut yang berkesan mengembangkan diri dan pembelajaran, mencari relasi diri sekitaran sekolah untuk mengembangkan kemampuan keterampilan peserta didik, menjalin relasi dan berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan pihak lain guna mendukung keberlangsungan pembelajaran. Sekian penyampaian koneksi antar materi dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Semoga kita senantiasa bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.